Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang energi terbarukan, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui secara alami dan tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus. Energi terbarukan menjadi sangat penting karena dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi yang jumlahnya terbatas dan menghasilkan polusi. Salah satu ciri utama energi terbarukan adalah berasal dari proses alam yang terus terjadi. Contohnya adalah sinar matahari, angin, dan air. Karena proses ini terjadi setiap hari, sumber energinya selalu tersedia. Inilah yang membuat energi terbarukan jauh lebih ramah lingkungan. Selain itu, pembangkit listrik berbasis energi terbarukan tidak menghasilkan asap, limbah berbahaya, atau emisi karbon, sehingga dapat membantu mengurangi pemanasan global. Ada beberapa jenis energi terbarukan yang sering kita temui nih teman-teman. Yang pertama adalah energi angin yang digunakan pada PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Selanjutnya ada energi air yang dimanfaatkan oleh PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Yang terakhir adalah energi matahari yang digunakan pada PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama ada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Indonesia memiliki potensi energi angin yang sangat besar nih teman-teman. Salah satu teknologi yang memanfaatkannya adalah PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. PLTB adalah pembangkit listrik yang menggunakan angin untuk menggerakkan turbin. Turbin tersebut menghasilkan listrik bersih tanpa polusi. Nah, di Indonesia, PLTB sudah dibangun di beberapa daerah yang memiliki hembusan angin kuat dan stabil, seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan nih teman-teman. Ini dia teman-teman, pembangkit listrik tenaga bayu Sidrap yang berada di Sulawesi Selatan. Lokasi Sidrap dipilih karena daerah ini memiliki kecepatan angin yang stabil dan cukup kuat, sehingga sangat cocok untuk pembangkit listrik tenaga bayu. Yuk kita lihat cara kerja PLTB teman-teman. Pertama, angin yang kencang akan memutar baling-baling kincir angin, sama seperti kita meniup baling-baling kertas. Baling-baling ini akan terhubung dengan roda gigi yang fungsinya akan mempercepat putaran dari baling-baling. Dari roda gigi itu akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga angin ini dapat memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita teman-teman. Nah, alasan PLTB disebut sebagai energi terbarukan yaitu karena angin adalah sumber energi yang tidak akan habis. Angin terus diproduksi secara alami oleh perbedaan suhu dan tekanan udara di bumi. Selain itu, PLTB tidak menghasilkan polusi, sehingga aman untuk lingkungan. Dengan memanfaatkan energi angin, kita dapat menghasilkan listrik bersih, sekaligus mencegah bumi tetap sehat teman-teman. Yang kedua ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi air sebagai sumber utama untuk menghasilkan listrik. Teman-teman, air dipilih karena memiliki energi potensial dan energi gerak yang besar, terutama ketika berada di bendungan atau mengalir melalui sungai yang deras. Nah, salah satu pembangkit listrik tenaga air penting di Jawa Timur yaitu PLTA Sutami. PLTA Sutami adalah salah satu pembangkit listrik tenaga air terbesar dan terpenting di Jawa Timur. Pembangkit ini terletak di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Bendungan Sutami, yang dahulu dikenal sebagai Bendungan Karangkates. Bendungan ini dibangun sebagai bagian dari proyek besar pengelolaan Sungai Brantas dan menjadi sumber utama air yang menggerakkan turbin di PLTA Sutami. Yuk kita lihat cara kerja PLTA Sutami teman-teman. Yang pertama, air sungai Brantas ditampung di Bendungan Sutami, menciptakan danau buatan berkapasitas besar.
Lalu air dialirkan melalui pipa besar atau pesta dengan tekanan tinggi menuju rumah pembangkit. Nah, tekanan air yang kuat memutar turbin air. Turbin ini berfungsi seperti baling-baling yang berputar karena dorongan air. Putaran turbin kemudian menggerakkan generator yang menghasilkan arus listrik. Lalu arus listrik dari generator disalurkan ke jaringan transmisi PLN dan didistribusikan ke berbagai wilayah Jawa Timur, teman-teman. Alasan PLTA disebut energi terbarukan yaitu karena sumber energinya berasal dari air yang tak akan habis. Siklus air selalu terjadi secara alami melalui hujan, sungai, dan bendungan. Selain itu, PLTA tidak menghasilkan polusi udara sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Dan yang terakhir ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS merupakan salah satu bentuk pemanfaatan energi bersih yang semakin banyak dikembangkan di Indonesia. PLTS memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber utama penghasil listrik. Matahari adalah sumber energi yang sangat melimpah di bumi dan tersedia setiap hari, sehingga dianggap sebagai sumber energi yang tidak akan habis. PLTS bekerja menggunakan panel surya atau panel fotovoltaik. Ini dia teman-teman, salah satu PLTS yang berada di Jawa Barat. Pembangkit listrik tenaga surya Cirata 1 MWP merupakan salah satu proyek energi bersih yang dibangun di Desa Kahuripan, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Berbeda dengan PLTS terapung yang berada di waduk. PLTS ini berdiri di darat dengan susunan ribuan panel surya yang diarahkan ke matahari. Cahaya matahari yang jatuh ke permukaan panel akan menghasilkan listrik arus searah atau DC, yang kemudian diubah menjadi arus bolak-balik atau AC melalui inverter agar dapat digunakan dan disalurkan ke jaringan listrik PLN. Yuk teman-teman, kita lihat cara kerja pembangkit listrik tenaga surya. Pertama, panel surya akan menyerap sinar matahari. Semakin terang sinar matahari, semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan. Lalu sel-sel pada panel surya akan mengubah energi panas dari sinar matahari menjadi energi listrik. Listrik tersebut dapat kita gunakan untuk menyalakan alat elektronik di rumah kita, teman-teman. Alasan PLTS Cirata disebut sebagai energi terbarukan adalah karena memanfaatkan sinar matahari, yaitu sumber energi alami yang tidak akan habis dan selalu diperbarui setiap hari. Selain itu, pembangkit ini tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan tidak menggunakan bahan bakar fosil, sehingga lebih ramah lingkungan dan mendukung upaya pengurangan pemanasan global, teman-teman. Nah, itu teman-teman 3 jenis energi terbarukan yang sering kita temui. Penggunaan energi terbarukan memberikan banyak manfaat bagi lingkungan dan kehidupan manusia, teman-teman. Selain mengurangi polusi, energi terbarukan juga membantu menjaga kesehatan bumi dari efek pemanasan global. Energi ini juga mendukung keberlanjutan karena dapat digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang tanpa takut kehabisan. Dengan mengembangkan energi terbarukan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan masa depan energi yang lebih bersih dan aman, teman-teman. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam mendukung penggunaan energi terbarukan, mulai dari menghemat listrik, mendukung penggunaan energi bersih, hingga memahami cara kerja berbagai teknologi ramah lingkungan. Semakin banyak energi terbarukan digunakan, semakin sehat lingkungan kita dan semakin aman masa depan bumi, teman-teman. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share. See you.